Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga selalu kesehatan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Herani Tri Lestiana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan serta teman-teman Matematika 4A. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai manajemen layanan khusus sekolah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 19081050010 dan ada Muhammad Hadi Nurjaman dengan NIM 19081050032 dan Yulistiani dengan NIM 19081050038. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafeteria atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen dengan kata kerja to manage yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Manajemen mempunyai beberapa esensi, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses kegiatan, yang kedua, manajemen untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir, manajemen memanfaatkan sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, sarana, prasarana, dan lain-lain. Sugio menyatakan manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor atau memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Setiap organisasi dan kegiatan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya, maka diperlukan adanya kegiatan manajemen sehingga tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien. Sugio menyatakan tujuan manajemen dilakukan secara sistematis agar mencapai produktif, berkualitas, efektif, dan efisien.
Manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau siswa secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dikatakan produktif apabila dapat menghasilkan keluaran baik secara kualitas dan kuantitas. Kualitas dari layanan bimbingan dan konseling dilihat dari tingkat kepuasan dari konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kuantitas dari layanan bimbingan dan konseling dilihat dari jumlah konseli yang mendapat layanan bimbingan dan konseling. Efektif berarti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Keefektifan dari layanan bimbingan dan konseling adalah melihat dari ketercapaiannya layanan bimbingan dan konseling, yaitu konselor mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Sedangkan efisien apabila kesesuaian antara sumber daya dengan keluaran atau penggunaan sumber dana yang minimal dapat dicapai tujuan yang diharapkan. Layanan bimbingan dan konseling dapat dinyatakan efisien apabila tujuan bimbingan dan konseling, yaitu mengembangkan diri konseli, dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dari manajemen dapat tercapai. Menurut Hikmat, menyatakan ada 5 prinsip dalam pengelolaan manajemen, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana fungsi manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan sarana prasarana, keadaan dan kemampuan organisasi agar relevan dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, prinsip pengelolaan, di mana suatu manajemen dilakukan secara sistematik dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, di mana seorang manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen, baik pelayanan internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang manajer harus memiliki sifat yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mampu berhubungan baik dengan semua personel di dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Kerjasama didasarkan pada pengorganisasian manajemen terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing personel. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bisa berhasil bila dalam pengelolaan fungsi-fungsi dari manajemen dapat dioperasionalisasikan atau dapat dilakukan dengan baik dan sistematik. Menurut Fayol dan Hikmat, fungsi manajemen adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Allen dan Hikmat menyatakan fungsi manajemen adalah leading, planning, organizing, dan controlling. Terry dan Hikmat mengatakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Sedangkan menurut Sugio menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi manajemen dari berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen bimbingan dan konseling terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengendalian. Keempat fungsi ini merupakan sistematika dari manajemen bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya mengenai manajemen perpustakaan sekolah. Nah, apa sih yang disebut dengan perpustakaan? Menurut RUU Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Singkatnya dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu tempat lumbung pengetahuan. Jika perpustakaan berada dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, maka dikatakan perpustakaan itu sebagai perpustakaan sekolah. Nah, apa sih perpustakaan sekolah itu?
Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah, dikelolanya sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pada proses pembelajaran, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kegiatan siswa serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang disebut dengan manajemen perpustakaan sekolah? Manajemen perpustakaan yaitu suatu proses pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi perpustakaan dan teori-teori yang ada dalam perpustakaan. Yang selanjutnya mengenai tujuan perpustakaan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 42 dan 43 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Menyebutkan bahwa sekolah wajib memiliki sarana, salah satunya adalah buku dan sumber belajar, dan wajib memiliki prasarana yakni perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan sekolah ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi guru, siswa, dan masyarakat pendidikan yang ada di satuan lembaga pendidikan. Yang selanjutnya mengenai fungsi dan peranan perpustakaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Secara garis besar, perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat belajar mengajar. Yang kedua, membantu peserta didik memperjelas dan memperluas pengetahuannya. Yang ketiga, mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan mandiri. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya. Yang kelima, membiasakan peserta didik mencari informasi di perpustakaan. Dan yang terakhir, memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor manajemen perpustakaan sekolah. Yang pertama ada prosedur dan kebijakan. Apa itu prosedur? Prosedur merupakan cara atau bagaimana mengimplementasikan sebuah rencana spesifik atau menjalankan sebuah kebijakan. Kebijakan terhadap perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi kebijakan di lingkungannya, baik dari sekolah, dinas pendidikan, pemerintah. Sebagai pengelola perpustakaan, maka kita perlu jelas memahami bagaimana cara mengelola perpustakaan secara efektif, di mana kebijakan sekolah, yayasan, pemerintah, dan kebijakan lainnya harus dijalankan, dan prosedur harus dapat merefleksikan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen koleksi. Manajemen koleksi ini merupakan kunci dari tanggung jawab seorang guru pustakawan. Koleksi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pustaka atau sejenisnya yang dikumpulkan, dikelola, dan diolah dengan kriteria tertentu. Perpustakaan sekolah yang baik dapat dilihat dari cara pengelolaan koleksinya yang baik. Pengelolaan koleksi yang baik itu yaitu dengan beragamnya jenis sumber atau bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengajar, ukuran, atau jumlah koleksi. Yang selanjutnya yaitu perdanaan dan pengadaan. Perdanaan dan
pengadaan ini sangat berhubungan erat karena jika tidak ada dana, maka tidak akan ada pula perpustakaan sekolah yang sesuai. Maka dari itu, pendanaan ini sangat dibutuhkan untuk pengelolaan perpustakaan sekolah dalam mengembangkan perpustakaannya. Yang selanjutnya yaitu fasilitas. Nah, fasilitas juga ini sangat penting ya teman-teman. Seorang guru pustakawan harus memperhatikan fasilitasnya, mulai dari kenyamanan tempatnya, koleksi buku-bukunya, dan kemudahan bagi penggunanya dalam meminjam buku. Seperti itu. Yang selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia. Inovasi dan ide-ide kreatif dari staf pengelola perpustakaan akan membawa perpustakaan menjadi perpustakaan yang berdaya guna dan juga nyaman digunakan baik oleh murid maupun guru. Untuk itu, pengelolaan perpustakaan memang membutuhkan guru atau staf pengelolaan perpustakaan yang memahami mengenai manajemen, mempunyai ide-ide yang kreatif, dan bisa bekerja secara profesional di perpustakaan. Nah, terdapat beberapa sumber daya manusia dalam perpustakaan sekolah. Yang pertama ada guru pustakawan. Guru pustakawan adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perpustakaan. Guru pustakawan harus mempunyai kemampuan untuk mengelola perpustakaan, memahami visi dan misi sekolah, dan juga memahami kurikulum yang diterapkan di perpustakaan. Yang selanjutnya, selain dari guru pustakawan juga ada staf pendukung. Nah, staf pendukung ini biasanya mempunyai teknis dalam bidang perpustakaan yang akan membantu guru pustakawan dalam mengelola perpustakaan dalam keseharian. Yang selanjutnya juga ada staf divisi. Nah, staf ini mempunyai kemampuan khusus dalam pengelolaan perpustakaan seperti dalam pembuatan OPAC, katalogisasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada juga murid pustakawan. Murid pustakawan ini dapat dijadikan sebagai pengelola perpustakaan, terutama apabila adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia di sekolah. Nah, faktor-faktor yang terakhir mengenai manajemen perpustakaan itu yaitu perencanaan. Setiap hal itu kan harus direncanakan, begitu pula dengan manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan pun harus direncanakan, harus ada perencanaan. Dengan perencanaan ini, kita dapat atau guru pustakawan dapat menjalankan perpustakaan sekolah dengan baik dan mendukung proses pembelajaran yang inovatif di sekolah. Yang selanjutnya mengenai manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Pengelolaan laboratorium akan berjalan dengan efektif apabila dalam struktur organisasi laboratorium didukung oleh board of management yang berfungsi sebagai pengarah dan penasehat. Untuk mengelola laboratorium yang baik, kita harus memperhatikan dan memahami perangkat-perangkat manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu tata ruang. Nah, sejak ada rencana untuk membuat gedung laboratorium, tentunya kita harus sudah mempersiapkan bagaimana desain yang baik, tata ruang yang baik untuk membuat laboratorium. Karena agar laboratorium itu dapat dikelola dengan baik. Yang selanjutnya yaitu alat yang berfungsi dan terkalibrasi. Nah, tentu saja setiap petugas laboratorium itu harus mengetahui alat-alat yang berada di laboratorium itu fungsinya untuk apa. Nah, yang selanjutnya yaitu infrastruktur laboratorium. Infrastruktur laboratorium ini ada sarana utama dan ada sarana pendukung. Sarana utama ini tentunya mencakup mengenai lokasi laboratoriumnya, konstruksi laboratoriumnya,
Nah, untuk sarana pendukungnya itu mengenai ketersediaan energi listrik, gas, air, dan pendukung keselamatan kerja, seperti misalnya adanya pemadam kebakaran, hidran, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu mengenai administrasi laboratorium. Nah, administrasi laboratorium ini sangat penting juga untuk menunjang laboratorium yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya itu mengenai inventarisasi dan keamanan laboratorium. Nah, inventarisasi dan keamanan laboratorium ini juga harus diperhatikan. Oke, kita harus menjaga gitu peralatan yang ada di laboratorium, jangan sampai hilang. Yang selanjutnya ada prinsip umum pengamanan laboratorium. Nah, yang pertama itu setiap petugas laboratorium itu harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanannya, tanggung jawab dalam menjaga alat-alatnya supaya tidak hilang. Nah, yang kedua ada kerapiannya. Setiap petugas laboratorium itu harus rapi gitu. Kalau misalkan alat-alatnya yang sudah dipakai disimpan di tempatnya. Lalu harus menjaga kebersihannya juga gitu. Yang selanjutnya konsentrasi terhadap pekerjaannya agar dalam melakukan penelitiannya itu berjalan dengan lancar. Lalu pertolongan pertamanya harus diperhatikan, pakaiannya juga harus diperhatikan. Ketika di dalam ruangan laboratorium kan kita tidak boleh memakai baju yang longgar, kancingnya yang terbuka, berlengan panjang, kalung yang teruntai, anti yang besar, karena ditakutkan nanti itu dapat menyangkut dalam mesin atau ketika mesin bergerak nantinya tersangkut dan sebagainya. Nah, dalam alat-alat laboratorium pun kita harus bisa meletakkan gitu di mana tata letak yang baiknya, disimpannya di mana gitu. Yang selanjutnya organisasi laboratorium, yaitu meliputi struktur organisasi, pekerjaannya, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut. Yang selanjutnya juga fasilitas perdanaannya, karena dana juga merupakan suatu penunjang agar operasional laboratorium dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan umum dalam laboratorium agar terjamin kelancarannya. Yang pertama yaitu kita dilarang untuk makan dan minum di dalam laboratorium, dilarang merokok karena potensi berbahaya gitu. Nantinya bisa terjadi kebakaran atau bisa terhisap oleh gas yang beracun gitu. Dilarang meludah, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya, dan masih banyak lagi dapat teman-teman lihat di makalah. Nah, yang terakhir yaitu mengenai jenis pekerjaannya. Berbagai pekerjaan laboratorium seperti misalnya penelitian, praktek, layanan umum, semua itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan kepala laboratorium. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan. Usaha kesehatan sekolah, atau yang sering kita singkat, yang sering kita kenal yaitu UKS, yang pengertiannya adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membimbing untuk menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usaha kesehatan sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik
pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan mulai dari TKRA sampai dengan SMA, SMK atau MA. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen usaha kesehatan, kita akan membahas tentang tujuan. Nah, tujuan UKS yaitu yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik. Mungkin serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, tujuan khususnya yaitu adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Kemudian ada sasaran UKS. Yang sasaran pertama ya sasaran primer yaitu peserta didik sendiri. Kemudian sasaran sekunder, guru, orang tua, TPUKS di setiap jenjang. Kemudian ada sasaran tersier yaitu lembaga yang pertama lembaga pendidikan mulai dari tingkat persekolahan sampai pada sekolah lanjut tingkat atas termasuk perguruan agama dan pondok pesantren beserta lingkungannya. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian agar berjalannya tujuan tersebut tentunya UKS memiliki tim pelaksananya. Yang pertama tim pelaksana itu memiliki tugas. Tugas yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan. Kemudian menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan UKS di sekolah, madrasah dan perguruan agama. Kemudian tugas yang terakhir itu mengadakan penilaian atau evaluasi, menyusun dan menyiapkan laporan tengah tahunan kepada TPUKS kecamatan sesuai dengan ketentuan dengan tembusan kepada instansi terkait. Kemudian ruang lingkup program dan pembinaan usaha kesehatan sekolah. Ruang lingkupnya yang pertama itu tercermin dari tri program usaha kesehatan sekolah atau yang sering dikenal dengan trias UKS. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan kesehatan meliputi aspek pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat, penanaman perilaku atau kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal pengaruh buruk dari luar, pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah. Terus yang ketiga itu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah. Itulah yang disebut dengan trias UKS. Terus selanjutnya yaitu manajemen koperasi dan kafetaria sekolah. Pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen koperasi. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen koperasi, kita akan membahas tentang konsep manajemen koperasi. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan. Metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen-manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memperdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Dalam menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai responsif prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagai dinyatakan Peter David sebagai berikut. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif. Sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi. Kemudian kita akan membahas tentang proses manajemen di koperasi. Prosesnya yang pertama ya perencanaan, planning. Jadi di sini membahas kita koperasi itu kedepannya akan bagaimana direncanakan sedemikian rupa agar program-programnya berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
Kemudian perorganisasian yaitu merupakan perencanaan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dalam pengoleksian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi setiap anggota organisasi itu diberi tugas masing-masing dan tugas yang berbeda tentunya dari anggota yang lainnya untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau leadership. Merupakan suatu proses penggerakan dan menjalankan organisasi agar orang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita menetapkan tugasnya apa saja, langsung itu dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Kemudian yang keempat adalah proses pengawasan. Adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan, menilaian atau mengoreksinya dengan maksud agar pelaksana pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Intinya pada proses pengawasan ini evaluasi tentang kerja anggota itu melaksanakan program-programnya seperti apa. Nah, cukup sekian. Ini ada yang terlewat, yaitu perangkat organisasi koperasi. Pertama, perangkatnya itu ada rapat anggota. Kemudian ada pengurus yang bertugas, yaitu mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan tunjangan kerja dari RAPBK, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kemudian menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan, itulah perangkat organisasi koperasi. Kemudian yaitu manajemen kafeteria sekolah. Kafeteria merupakan layanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman sehat untuk para siswa dan staf sekolah yang menempati suatu bangunan. Kalau yang sering kita kenal itu kantin di sekolah. Kemudian sistem layanan kafeteria atau jenisnya, yang pertama sistem dilayani. Dia peserta didik membeli makanan kemudian dilayani oleh penjaga kafeterianya. Kemudian sistem melayani sendiri atau soalan di mana peserta didik boleh mengambil dulu makanannya kemudian dia bayar yang dia ambil. Kemudian sistem warung, jadi si penjaga kafeteria itu menyiapkan makanan-makanan dan minuman yang akan dinikmati. Kemudian sistem bon ini peserta didik boleh makan pada saat itu tapi dibolehkan juga bayarnya tidak pada saat itu, tapi harus mencatatnya agar nanti bisa dibayar nanti. Kemudian tujuan dan fungsinya. Tujuan umum kafeteria sekolah adalah untuk menyediakan makanan dan minuman yang sehat bagi peserta didik secara efektif dan efisien. Kemudian fungsinya, ada fungsi normatif pelayanan kafeteria sekolah, yaitu melalui kafeteria sekolah peserta didik dapat dilatih cara makan dan baik sesuai dengan etika. Kemudian fungsinya itu melalui kafeteria peserta didik dapat memahami cara makan dan etika makan yang dianut oleh peserta didik lain yang berlainan kultur dengannya. Kemudian peserta didik dapat dijaga agar mereka makan dan minum makanan dan minuman yang tidak terlarang. Selanjutnya prinsip kafeteria sekolah, yaitu yang pertama prinsip keterjangkauan, artinya makanan dan minuman semua harganya harus terjangkau oleh peserta didik. Kemudian prinsip pendidikan, jadi kafeteria itu harus mendidik bagaimana cara makan yang baik dan tidak makan yang sehat dan tidak boleh makanan yang terlarang. Kemudian prinsip kooperatif, yaitu memungkinkan kerjasama yang baik antara peserta didik dan pengelolaan. Jadi kafeteria tidak menentukan harga sepihak, sebaiknya peserta didik juga tidak boleh mengadakan penawaran. Kemudian prinsip membantu peserta didik, yaitu membantu peserta didik sehingga peserta didik dapat memesan makanan dan minuman justru di saat-saat mereka membutuhkan. Kemudian prinsip kesehatan, yaitu memberikan gizi yang baik dan makanan-makanan yang cocok untuk peserta didik agar belajarnya dapat masuk. Kemudian pengelolaan layanan khusus kafeteria. Pengelolaan khusus kafeteria ini sama dengan pengelolaan layanan di koperasi. Yang pertama itu planning, membuat plannya, kemudian organizing, membuat organisasi dan menunjuk siapa saja yang akan menjadi anggotanya. Kemudian actuating, yaitu langsung mengerjakan tugas-tugas setiap anggota. Kemudian controlling, yaitu membuat evaluasi tentang kinerjanya. Ini cukup sekian. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga teman-teman dapat memahaminya.
Dan semoga teman-teman tidak merasa puas dengan pemaparan materi dari kami, agar teman-teman dapat menggali informasi mengenai manajemen layanan khusus sekolah ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.